Kisah yang terinspirasi dari pengalaman nyata pilot haji yang melihat UFO saat sholat. Teks ini tidak menggunakan label segmen atau nomor paragraf. Langit malam di atas gurun selalu memiliki pesonanya sendiri. Gelap yang pekat namun bersih. Tanpa kabut atau cahaya kota, membuat bintang-bintang tampak seolah lebih dekat. Dalam kesunyian yang tak bertepi itu, sebuah pesawat berbadan lebar mengangkasa pelan, membelah udara di antara Jeddah dan Lagos. Di dalam kokpit Boeing 747 itu, Kapten Raka Manggala sedang memusatkan hati. Ia tidak sedang memantau instrumen. Ia sedang berdiri di sisi kokpit, menggelar sajadah kecil yang ia bawa khusus, menghadapkan diri ke arah kiblat, dan mulai menunaikan sholat malam. Penerbangan ini bukan penerbangan biasa. Ini adalah musim haji. Sebanyak 453 jemaah duduk tenang di balik kabin. Sebagian tertidur, sebagian lagi masih melantunkan doa dalam hati. Kapten Raka sudah 2 dekade mengabdi dalam dunia penerbangan. Tapi penerbangan malam ini terasa berbeda. Ia tidak bisa menjelaskannya. Hanya ada perasaan halus di dadanya, seperti getaran kecil yang menuntunnya untuk lebih banyak berdoa daripada biasanya. Usai takbir dan bacaan Al-Fatihah, ia tunduk dalam ruku, lalu bersujud. Di detik itulah, di antara sujud pertama dan kedua, ia melihat kilatan cahaya dari jendela kokpit. 1, lalu 2, kemudian 3. Kilatan itu bukan seperti petir atau refleksi cahaya biasa. Ia mengira mungkin pantulan dari pesawat lain atau satelit. Tapi pergerakannya terlalu cepat dan terlalu tidak terduga untuk disebut wajar. Selesai sholat, ia mendekati jendela dan melihat lebih jelas. Ada 3 titik cahaya berbentuk bulat, cemerlang, seolah-olah sedang bermain di udara. Mereka membentuk formasi segitiga, lalu menyebar dalam gerakan mendadak, berpindah dari satu titik ke titik lain dalam sekejap. Tak ada suara, tak ada jejak asap. Tapi cahaya itu terlihat begitu nyata, seolah-olah mereka tahu sedang diperhatikan. Bima, kau lihat itu? Tanya Kapten Raka kepada co-pilot muda yang sedari tadi fokus mengawasi layar radar. Bima menoleh, matanya membelalak. Saya kira itu refleksi, tapi mereka itu bukan pesawat. Aku tahu, kata Kapten pelan. Radarnya bilang apa? Tak ada, layar bersih. Tapi jelas sekali mereka ada di luar sana. Salah satu cahaya tiba-tiba bergerak mendekat. Hanya dalam beberapa detik. Seolah ingin mengamati pesawat dari dekat. Bima sontak mundur, dan tubuhnya merapat ke kursi. Kapten Raka tetap berdiri, memandangi cahaya itu dengan jantung berdebar. Ia bukan orang yang mudah panik. Tapi ini di luar akal manusia. Kemudian terdengar suara, tapi bukan dari radio biasa. Suaranya seperti gema, lembut tapi jelas, langsung di dalam kepala mereka. Kami melihat kalian. Tenanglah, Bima berteriak pelan dan memegangi headsetnya. Apa itu barusan, Kapten? Anda dengar? Raka hanya mengangguk pelan. Suara itu seolah tidak datang dari luar, tapi seperti muncul langsung di dalam kesadaran mereka. Tidak mungkin. Itu komunikasi dari menara pengawas. Tak ada frekuensi aktif dan tidak ada sinyal yang tercatat. Beberapa menit berikutnya, mereka hanya terdiam. Cahaya itu perlahan menjauh, membentuk garis spiral yang begitu halus, lalu menghilang ke langit, seperti ditelan kegelapan. Tidak ada alarm, tidak ada indikasi bahaya, hanya perasaan hening yang amat dalam. Sesaat kemudian, seluruh lampu kabin sempat meredup selama 2 detik. Autopilot masih berjalan. Sistem navigasi menunjukkan semua dalam kondisi normal. Namun ketika mereka mencoba merekam ulang dengan kamera kokpit, hanya tampak langit biasa. Semua jejak cahaya itu hilang dari lensa. Kapten Raka menghela napas panjang. Ia menatap jam tangan digitalnya. Jam menunjukkan jam 2:13. Tapi jam analog di dashboard pesawat menunjukkan 02,08. Ada selisih 5 menit yang tak bisa dijelaskan. Aneh, mengingat semua sistem terhubung satu sama lain. Mereka seharusnya selaras. Sesampainya di Lagos, hal aneh lain kembali terjadi. Petugas ground staff
menyambut mereka dengan ekspresi kebingungan ringan. "Kapten, sepertinya kalian datang lebih awal dari jadwal. Tapi manifest kami menunjukkan waktu yang sama. Tidak ada perubahan rute, tidak ada, semua sesuai rencana," jawab Kapten Raka. Seorang jemaah haji mendekatinya saat turun dari pesawat. Seorang bapak tua dari Makassar yang duduk di kursi dekat sayap. "Kapten," katanya pelan, "saya tidak tahu bagaimana harus bilang, tapi tadi saya bermimpi. Saya melihat cahaya turun dari langit dan menyapa kami. Saya merasa seperti sedang diawasi, tapi dengan damai. Saya tidak takut." Kapten tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Mungkin Allah sedang menunjukkan tanda." Lelaki tua itu menunduk. "Saya percaya itu, Kapten." Setelah prosedur pendaratan selesai dan seluruh penumpang sudah turun, Kapten Raka kembali ke kokpit untuk memeriksa ulang data penerbangan. Beberapa file dalam sistem avionik tidak bisa diakses, terutama bagian komunikasi. File audio dari 02,05 hingga 02,2 hilang seolah-olah terhapus otomatis. Tapi log penerbangan masih lengkap. Ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang memang tidak diinginkan untuk terekam. Beberapa hari setelah kembali ke Indonesia, Kapten Raka mengajukan laporan resmi. Namun sebagian besar kolega hanya menganggapnya sebagai anomali radar atau fata morgana langit. Hanya sedikit yang benar-benar mendengarkan, dan lebih sedikit lagi yang percaya. Namun, di malam ketiga, setelah kejadian itu, sebuah surat tiba di rumahnya, tanpa nama pengirim, tanpa alamat, hanya amplop putih dan tulisan tangan rapi di dalamnya. "Engkau telah dipilih untuk melihat. Jangan khawatirkan siapa mereka, tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau siap menerima pesan itu?" Tidak ada penjelasan lain. Sejak malam itu, hidup Kapten Raka berubah. Ia merasa lebih ringan, lebih damai. Trauma lama yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Ia mulai rutin menulis di jurnal pribadinya tentang langit, tentang sholat, tentang cahaya yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak lagi mencari penjelasan rasional. Ia hanya menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kapten Raka akhirnya memutuskan pensiun setahun lebih awal. Ia membangun sebuah rumah kecil di daerah pegunungan, jauh dari kota. Ia membuka tempat belajar Al-Quran untuk anak-anak. Setiap malam ia menghadap ke langit dan berdoa. Ia tahu mereka mungkin masih di sana mengawasi. Tapi ia tidak takut karena dalam sujud malam itu ia merasa lebih dekat dengan Allah dan juga dengan rahasia langit. Jika kamu ingin versi ini dibacakan dengan intonasi naratif atau didramatisasi dalam video, saya bisa bantu juga membuat naskah voice over, pembagian intonasi, atau bahkan skrip untuk narator dan bak sound. Ingin dilanjutkan ke tahap itu?